Ya baik pemirsa, Anda masih menyaksikan program Pemimpin Daerah Terpilih. Mas Nyarwi, kita coba melihat tidak hanya Jakarta deh ya, coba melihat daerah-daerah lain juga. Karena ini unik ketika membahas bagaimana juga yang terjadi di Jawa Tengah, Mas Nyarwi. Ini kan PDIP banteng keok di Pilgub, tapi menang 19 kabupaten kota. Ini gimana nih? Ya begini, memang gini ya Ken ya, Partai ID itu rata-rata, saya beberapa kali juga ada survei di Jawa Tengah, itu semakin ke bawah, ya. Kabupaten kota itu makin kuat. Tapi kalau bicara level provinsi, itu makin melemah angkanya gitu ya, kedekatan dengan partai politik. Bahkan kalau level nasional juga sama, pileg misalnya atau ya. Nah jadi jarak pemilih dekat itu termasuk dekat dengan tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh itu tokoh lokal. Karena biasanya ada tokoh-tokoh lokal ya di partai itu gitu, termasuk misalnya contoh kalau di Jawa Tengah PDI Perjuangan itu ya. Nah sebenarnya itu satu, terus yang kedua itu juga ketokohan itu terbangun tidak dalam waktu pendek. Kalau kita lihat kan calon gubernur misalnya khusus Jawa Tengah ini kan yang lama menjadi tokoh di sana itu kan wakilnya ya, Mas Hendi di Semarang ya, gitu ya. Biasanya itu karakteristik PDI Perjuangan itu setahu saya gitu ya, kemampuan tokoh untuk menjadi daya magnetik menggerakkan itu kalau level kabupaten kota dan provinsi itu paling enggak ada kedekatan interaksi yang lebih lama. Nah saya lihat kan Pak Andika ini juga masuk Jawa Tengah terlambat istilahnya ya, sehingga kemampuan untuk menancapkan dan tune in atau connect dengan para ini juga agak lemah gitu ya. Ngaruh lagi ke waktu berarti ya Mas? Juga, meskipun kalau dari prestasi suara itu luar biasa besar, lebih besar dari suara pileg dia loh ya itu, DPRD juga gitu. Dan saya lihat memang Jawa Tengah ini kompetisinya luar biasa ketat ya. Pada level kabupaten kota memang kalau kita lihat dominasi PDI Perjuangan itu kelihatan besar. Tadi disebutkan kan 19 kabupaten kota ya. Dan itu saya kira prestasi menunjukkan Jawa Tengah sebenarnya pada level pilkada kabupaten kota itu masih kandang banteng sebenarnya gitu loh. Cuma kalau kemudian dilihat pada level pilgub, kemudian orang mengatakan ini tidak lagi kandang banteng. Kata Mas Deddy Sitorus, Bung Deddy Sitorus kan ini kandang bansos katanya, sama kandang apa lagi ya, parcok katanya begitu kan gitu. Jadi pada level kabupaten kota jelas-jelas masih kandang banteng sebenarnya gitu loh. Karena juga memang ada beberapa anomali ya. Anomalinya misalnya begini. Tadi kalau kita lihat data rekapitulasi misalnya, itu beberapa kabupaten kota itu jelas-jelas dimenangkan calon yang diusung PDI Perjuangan dengan koalisinya ya. Misalnya Kabupaten Karanganyar gitu. Tapi kalau kita lihat angkanya gitu, Kabupaten Karanganyar untuk pilgub itu Andika sama Mas Hendi kalah di situ kan gitu. Nah dia kan hanya menang kalau kita lihat secara umum Jawa Tengah hanya di 4 kabupaten kota ya, Kota Magelang gitu ya, Semarang, kemudian Solo gitu ya. Satunya lagi tadi apa ya, lupa. Nah Pantura banyak menang yang paslon Ahmad Lutfi. Iya Ahmad Lutfi gitu loh. Dan saya lihat begini juga Ken, beberapa daerah itu sebenarnya saya lihat ya tidak hanya bicara dari aspek partainya ya. Contoh kemenangan tipis sifatnya, misalnya Purworejo dan Magelang itu, Kabupaten Magelang ya. Kalau Kota Magelang dia menang Pak Andikanya, tapi Kabupaten Magelang itu ya kalah tapi tipis gitu. Purworejo itu ya kalah tapi tipis. Ini kan basis-basis pensiunan militer juga banyak di wilayah itu ya. Dan memang saya kira Jawa Tengah ini luas. Bayangkan hanya dalam waktu 2 bulan ya. 2 bulan itu kalau seorang calon gubernur mau keliling, wah betapa luar biasa susahnya gitu ya. Meskipun bisa juga dengan berbagai instrumen kampanye ya dan tim gitu, tetapi daya penetrasi ke masyarakat meyakinkan itu tidak terlalu mudah menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi pendidikan juga ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu beda dengan Jakarta. Ya overall rata-rata kan kalau di rata-rata itu ya SD lah ya kira-kira, kalau di rata-rata dari sisi pendidikan SD SMP gitu. Kalau di Jakarta itu kan lebih SMA ke atas lah kira-kira gitu. Nah belum lagi akses informasi ya belum lagi artinya apa? Kalau penetrasi media sosial itu relatif tidak intens dan rendah, otomatis kan tatap muka menjadi andalan. Sementara untuk tatap muka terbatas interaksi dengan itu waktu nggak mungkin gitu. Nah, jadi Mas Lutfi, Pak Lutfi ini
diuntungkan lebih lama gitu ya, Di Jawa Tengah membangun karir, berinteraksi, membangun komunikasi dengan Jadi para tinggal melanjutkan tokoh saja gitu sebenarnya ya Mas Nyarwi. Ya, Oke, artinya sosial baik. capital, political capitalnya Pak Lutfi, apalagi ditambah Gus Yassin, itu memang sudah luar biasa dan mengakar. Maka tidak heran hasil pilgubnya itu sudah mirip betul dengan hasil quick-count gitu loh. Oh gitu Kira-kira ya. itu kan. Oke, baik. Pak Ilham, ini menggarisbawahi nih ya catatan mengenai waktu, timeline ketika kita bicara kompleksitas penyelenggaraan Pilkada 2024 yang ternyata cukup berpengaruh ya terhadap hasil dari masing-masing pasangan calon yang berkontestasi. Ya, satu sisi itu ya, memang tadi sosial kapital itu penting sekali dalam pilkada karena kan dia sosok beda dengan pileg yang kemudian partai banyak sekali calon-calonnya. Sementara kalau di pilkada kan memang tidak banyak calon, hanya beberapa calon saja dan bahkan partai tertentu sudah mencalonkan orang tertentu, gitu kan. Nah, sosial kapital ini menjadi penting dengan waktu yang sangat singkat. Ya, terutama juga ini menarik sekali memang kalau Jawa Tengah ini. PDIP bisa kalah padahal menang telak ya Mas Nyarwi ya di pileg gitu kan, di pileg. Nah, ini sekali lagi juga sangat terkait dengan waktu pileg dan pilpres dan pilkada yang mungkin ada kaitannya gitu ya. Karena memang sekali lagi kita nggak usah bicara ideologi lagi nih kalau udah konteks seperti ini gitu. Tapi kemudian bagaimana orang sudah punya sosial kapital memanfaatkan sosial kapital ini dan juga memanfaatkan hasil pileg pilpres misalnya. Walaupun kalau kita lihat di Jawa Tengah jadi anomali sebetulnya gitu ya. Nah ini tentu jadi catatan kita bersama. Dan dalam konteks penyelenggaraan saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Presiden Prabowo ini harus pertama kali yang menjadi priority untuk dibahas terkait dengan rancangan undang-undangannya. Salah satunya adalah undang-undang pemilu dan pilkada. Menurut saya, ya karena memang ini pemerintahan baru, jadi kemudian evaluasi terhadap pemilu dan pilkada baru juga, gitu ya, masih hangat-hangatnya. Nah, ini juga harus kemudian dilihat dalam perspektif 6 putusan MK terhadap opsi-opsi pemilihan. Nah, kalau saya pribadi, personally, lebih setuju dengan adanya pemilu lokal dan pemilu nasional. Ya, mungkin dengan jarak 2,5 tahun atau 2 tahun bedanya gitu ya. Pemilihan nasional bisa kemudian kita lihat pemilu presiden, kemudian pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPD. Tapi untuk pemilu lokal kita bisa gabungkan antara pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dengan pilkada. Tapi ini sudah terlanjur nih Pak didesain di 5 tahun bareng nih. Nah, itu kan tergantung undang-undang. Undang-undangnya kan bisa dirubah, gitu kan. Nah, termasuk juga penyelenggaranya, misalnya penyelenggaranya kapan start. Nah, apalagi dalam konteks penyelenggara nih Mbak Nat ya, sebagian saja ini baru saja terpilih menjadi anggota KPU menjelang pileg pilpres kemarin. Nah, ini pernah kami usulkan kepada Komisi 2 ketika itu bahwa rekrutmen penyelenggara ini juga harus dievaluasi. Kalau bisa kemudian kemarin kami mengusulkan dipercepat dengan kita membayar mereka gitu ya, ada komisinya atau ada apapun namanya itu. Kemudian atau kita memperpanjang teman-teman KPU provinsi sampai pilkada gitu lah. Karena ini kalau mau diberlakukan panjang gitu ya, diberlakukan sama 5 tahun sekali dan sebagainya. Nah ini kan belum ada nih, ini belum ada sama sekali dan ini juga belum jadi perbincangan. Nah yang ada jadi perbincangan adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ad hoc misalnya saja. Nah ya mari kita bahas bersama. Kalau saya mungkin agak berbeda, tetapi bisa saja itu dibuat. Mungkin KPU kabupaten kota ad hoc, KPU provinsi dan KPU RI tetap. Karena namanya perencanaan tetap harus ada KPU RI. KPU RI sebagai perencana, sebagai pembuat regulasi yang kemudian membaca undang-undang pemilu, itu KPU RI tugasnya untuk menerjemahkan undang-undang pemilu ke dalam peraturan KPU dalam konteks teknis. Nah ini tentu sekali lagi saya minta kepada Pak Prabowo dan kabinetnya, terutama Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, untuk segera mengkaji soal undang-undang pemilu dan segera dibuat revisinya. Walaupun Komisi 2 juga sekarang sudah memanggil sebagian organisasi non pemerintah atau NGO atau LSM dari Perludem, dari beberapa lembaga, mungkin juga nanti UGM dan UI akan dipanggil dari pihak kampus untuk kemudian bagaimana format pemilu yang tepat di kondisi kita seperti saat ini. Karena bisa bayangkan di undang-undang pilkada masa ada bulannya. Ya undang-undang pilkada kan bulan 2015 bulan ini, 2018 bulan ini, 2016 bulan ini, itu kan aneh buat saya di undang-undang kok ada bulan gitu. Termasuk November 2024. Nah jadi maksud saya mari kita kaji bersama lagi apakah ini format pemilu dan pilkada yang tepat di tahun yang sama terkait dengan tadi ahlinya Pak Nyarwi mengatakan bahwa terkait dengan modal politiknya seperti apa dari pileg pilpres ke pilkada gitu kan. Ini kan tentu juga perlu persiapan yang matang gitu loh. Bahkan ada juga yang bertanya kepada saya ketika pileg pilpres itu
kalau saya mengundurkan diri dari DPR seperti apa? Itu kemarin nggak sempat diatur tuh oleh KPU. Bagaimana mekanisme mundurnya? Misalnya seperti apakah bisa balik lagi ke DPR? Bahkan teman-teman DPR ada yang kemudian ingin mengatakan bahwa ya kalau bisa jangan mundur permanen, tapi bisa kembali lagi. Nah ini kan banyak sekali yang menjadi kompleks korban, sekali ya, korban akhirnya quote and ya. quote misalnya Bu Airin. Ya, yang maju pilkada terpilih. Baru terpilih DPR kemudian tidak terpilih gitu. Dan beberapa daerah lain saya kira juga ada. Nah, oleh karenanya mari kita kita kaji lagi, kita evaluasi nih pemilu pilkada di tahun yang sama. Kalau saya buat sebagai penyelenggara pengalaman saya itu berat sekali. Karena saya pernah merasakan ketika 2018 pilkada sambil kemudian mengerjakan tahapan pemilu 2019. Sama seperti yang dilakukan oleh KPU sekarang, persiapan pemilu 2024 sambil kemudian persiapkan pilkada 2024. Ya. Nah, itu berat buat penyelenggara. Hektik sekali yang Hektik jangan sekali. sampai justru membuat tujuan dari pemilu, dari pilkada ini tidak tercapai dengan rendahnya angka partisipasi tadi. Betul, Pak seperti itu. Ilham. Bisa seperti itu. Oke, baik. Kita tentu masih akan membahas ya daerah-daerah lain juga yang masih terus melangsungkan proses rekapitulasi pemirsa, tidak hanya di Jakarta, di Jawa Tengah, tadi juga kita lihat di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi kami masih akan hadir untuk Anda usai jeda.